seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Amin. Nah, ini yang luar biasa. Jadi ketika Yosafat dan bangsa Israel, orang Yehuda, ini dikepung, bukan cuma satu bangsa melawan satu bangsa atau satu kerajaan melawan satu kerajaan, tidak, tapi ini dikeroyok gitu ya, dikeroyok. Jadi ada bangsa-bangsa yang Amon sama Moab, dan ada pegunungan Sir namanya. Ini mengepung orang Yehuda, orang Israel. Nah, terus karena ketakutan, nah ini mereka bingung gitu, apa yang harus dikerjakan? Kami tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Nah, tapi di sini ada seorang yang berkata bahwa panggillah seorang nabi. Nah, ini artinya itu mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, cari suara Tuhan. Nah, jadi karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Itu yang menjadi kunci kemenangan mereka, yang menjadi kunci kemenangan orang Israel ya. Jadi ya Allah, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Nah, ini menunjukkan betapa mereka ini tidak mampu lagi gitu, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini ya, karena mereka memang dikepung gitu. Jadi dari berbagai bangsa dan juga ada penduduk pegunungan itu ya, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Nah, ini kan mewakili kita ini. Kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi masalah yang besar. Seringkali kita tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Namanya Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya. Ini dari kakek nenek moyangnya itu ya. Seorang Lewi dari Bani Asaf. Nah, tiba-tiba berdiri di tengah-tengah dan berseru, camkanlah penduduk Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Nah, ini yang seringkali orang Kristen salah tangkap. Akhirnya gini, kalau Tuhan yang berperang, terus kita ngapain? Akhirnya diam saja, tidak lakukan apa-apa. Nah, ini padahal kita ini harus melakukan sesuatu gitu. Jadi memang Tuhan berkata, bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Nah, seringkali kan ini yang terjadi sama orang-orang Kristen ya, wis doa saja biar Tuhan yang lakukan, tapi kita nggak lakukan apa-apa. Nah, makanya mujizat nggak terjadi ini. Nah, ini ayat 16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Itu ya, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Ini perintahnya. Nah, kan kayak bertolak belakang kalau kita lihat. Yang di atas, bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Tapi ayat 16-nya dikatakan, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Nah, ini. Jadi ini yang perlu kita tahu. Kalau Tuhan perintahkan, walaupun bukan kita yang berperang,
Tuhan katakan bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Nah, jadi itu bukan berarti kita cuma diam gitu. Bukan cuma diam, tapi lakukan sesuatu seperti yang Tuhan kehendaki. Dan dikatakan besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Jadi artinya tetap posisi berperang. Jadi bukan posisinya diam-diam aja gitu. Jadi siap, namanya berperang ya dengan perlengkapan senjata, dengan pasukan yang dipersiapkan yang begitu banyak. Jadi bukan karena Tuhan nanti yang berperang terus orang Israel cuma diam, tapi peperangan harus dipersiapkan, gitu ya. Nah, cuma di ayat 17 dikatakan, jadi kalau ayat 16 haruslah kamu turun menyerang mereka, ya kan? Tetapi ayat 17-nya, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Nah, jadi tetap kita ini ada pasukan yang pakai senjata lengkap semuanya. Semua pasukan ada komandannya juga. Nah, cuma di sini dikatakan dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Nah, ini Tuhan akan menyertai kamu. Jadi ini yang penting dalam hidup kita ya. Memang Tuhan sudah menjanjikan semuanya ini, tetapi kita tetap harus bersiap dalam peperangan itu. Karena namanya untuk meraih berkat, meraih kemenangan, ya tidak ada orang yang disebut menang kalau tanpa peperangan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Orang bilang no cross, no crown. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada mahkota tanpa salib. Jadi kita tetap mesti ngalami walaupun Tuhan yang berperang, gitu ya. Nah, terus di sini dikatakan bahwa kamu tidak usah bertempur. Nah, jadi Tuhan yang bertindak sepenuhnya. Nah, tapi di sini dikatakan mereka berdiri menonton. Nah, tapi mereka bersiap. Nah, terus apa yang dilakukan pasukan Israel ini? Masa berperang cuma diam-diam gitu, berdiri gitu kan? Nah, ternyata ada yang harus dilakukan, yaitu apa? Mereka memuji dan menyembah Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Jadi kalau dilihat ini, kalau kita baca keseluruhan ini, barisannya ini aneh, bukan seperti perang pada umumnya. Kalau umumnya ini perang pasukan pembawa senjata itu di depan, pasukan panah, terus pasukan berkuda, terus baru panglima-panglimanya di belakang biasanya itu. Tapi ini bukan, yang di depan malah justru pasukan pembawa alat-alat musik, ya, pemimpin-pemimpin pujian yang di depan, dan mereka bersorak-sorai. Dan yang terjadi Tuhan turun tangan, ya, mereka saling beradu sendiri, saling bunuh sendiri. Jadi orang Kristen, orang percaya ini tinggal menonton aja. Nah terus di sini dikatakan janganlah kamu takut. Kenapa Tuhan katakan janganlah kamu takut? Kenapa, Cu? Nah, kenapa Tuhan katakan jangan kamu takut? Ya berarti karena kita takut. Ya kan? Karena kita takut. Makanya Tuhan katakan jangan takut. Jadi mereka pun ketakutan sebenarnya ini. Makanya Tuhan katakan jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Nah, jadi orang yang takut itu rata-rata bisa
mengurangi kekuatannya, 50% dari kekuatannya akan hilang. Nah, coba yang nggak usahlah perang bertempur bener-bener gitu ya. Orang mau biasanya punya suara yang bagus, penyanyi gitu, di kamar mandi suaranya bagus, tapi suruh tampil gitu. Nah, karena sudah nervous dulu, begitu sampai panggung kacau balau itu suaranya hilang. Yang ada getaran, ya kan, kayak orang kedinginan, gemetaran. Nah ini, nah jadi suara yang bagus hilang, kemampuan yang sebenarnya hilang karena apa? Karena takut. Nah itu makanya Tuhan sampaikan, jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Amin. Nah ini. Terus ayat 18, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yudea dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Wah ini. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Dengan suara yang sangat nyaring. Ini artinya dengan sepenuh hati. Nyanyinya bukan yang yang melo-melo gitu, enggak. Tapi benar-benar dengan seluruh kekuatannya. Ya kita tahu kalau namanya tentara lagi berperang, ini butuh yang penyemangat gitu ya. Ini. Nah, terus seperti ini kalau yang tentara kita aja lah, tentara Indonesia yang nyanyi lagu terpesona. Nah itu kan kalem kalau aslinya itu. Terpesona, aku terpesona. Nah, lembut gitu. Tapi begitu tentara yang nyanyi, wah hebat itu. Jadi kalau pasukan tentara yang nyanyi kan beda. Ada greget. Mereka maju menuju padang gurun Tekwa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dikatakan, dan kamu akan berhasil. Gitu ya, dan kamu akan berhasil. Nah ini, jadi percaya kepada Tuhan artinya percaya juga kepada para nabinya yang menyampaikan firman-Nya, Nah, jadi mereka berunding, mereka memilih siapa yang nanti akan nyanyi, siapa yang akan membawa senjata, semuanya dipersiapkan. Nah terus ayat 23 ini sudah mulai peperangan. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka, sehingga sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Nah ini karena kuasa Tuhan. Jadi mereka kacau sendiri, mereka saling berperang, saling bunuh, dan tinggal orang Yehuda datang. Itu yang terjadi di padang gurun itu sudah mayat-mayat berhantaran, ya sudah berserakan gitu ya. Nah ini karena apa? Karena Tuhan sendiri yang berperang. Nah cuma ingat tadi seperti yang dikatakan, kalau Tuhan katakan bahwa bukan kamu yang berperang tetapi Tuhan. Nah bukan berarti kita terus diam saja, tapi kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan dikatakan tadi bahwa kita tetap harus menyerang. Ya. Besok ayat 16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis. Nah ini haruslah kamu turun menyerang mereka. Dan ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Artinya tetap mengadakan penyerangan, tetapi yang berhak untuk membunuh, untuk membantai mereka adalah Tuhan sendiri yang
berkuasa memusnahkan mereka gitu ya. Nah ini jadi apapun yang menjadi masalah kita saat ini, percaya dengan mencari wajah Tuhan. Dengan mencari wajah Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ada mujizat yang besar, ada kuasa yang dahsyat bagi kita. Nah ini, jadi seperti yang Joel ini alami ini. Setelah pelayanan dari Jawa, ini ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan ini. Makin bagus lah ya. Makin bagus lagi. Makin bagus lagi, dahsyat kan. Ini karena sudah mengalami kemenangan gitu ya. Ntar kayak kesaksian dong. Nah, antar kesaksian katanya kita sharing ya kan. Nah ini. Nah jadi ini, nah terus sekarang saya mau tunjukkan kenapa kita harus menghadap Tuhan atau mencari wajah Tuhan. Oke ya. Ini rahasia-rahasianya. Coba baca di Amos 5 ayat 4. Amos 5 ayat 4. Oke, Amos 5 coba. Sudah ke sini tuh. Tekan ini. Amos 5 ayat 4. Oke. Ayah. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Oke ya. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah, kenapa harus mencari Tuhan? Dan dikatakan kamu akan hidup. Nah, carilah aku maka kamu akan hidup. Nah, karena Tuhan sendiri kan berkata, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah itu. Ini sebenarnya ada sangkut pautnya, ada hubungannya. Carilah aku maka kamu akan hidup. Jadi yang ngerti tentang jalan-jalan kehidupan ya cuma Tuhan. Ya kan? Yang bisa membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya, yang punya rencana yang besar itu cuma Tuhan. Makanya seperti lagu yang awal tadi dikatakan bahwa hanya Kau yang kuandalkan. Ya walaupun sedikit lupa ya kan, tidak apa-apa, yang penting ingat kuncinya apa, bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan mujizat pasti terjadi gitu. Nah, carilah aku maka kamu akan hidup. Dan coba Matius 11 ayat 28 ini saya kira semua sudah hafal. Kalau yang ini yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya kan? Ayo coba Matius 11 ayat 28. Oke ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku. Ini kan Tuhan yang mengundang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Yang punya beban, apapun yang menjadi beban kita itu akan diberi kelegaan. Artinya satu yang kelepasan dari beban ini kan sangat lega gitu ya. Ini. Terus Mazmur 34 ayat 11. Ini ayat-ayat kunci. Mazmur 34 ayat 11. Ini bisa dicatat ya. Ya. Kalau dari ayat atas dikatakan singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan, tidak kekurangan suatu pun yang baik.
Amin. Nah, ini kata-kata kunci. Jadi kalau kita mencari Tuhan, yang pertama, carilah aku maka kamu akan hidup. Kita ditunjukkan jalan-jalan kehidupan, ya, menuju kepada hidup yang sesungguhnya. Maksudnya hidup baik di dunia ini maupun kehidupan yang kekal nanti. Itu semua hanya ada pada Tuhan, ya. Terus yang keduanya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi dengan mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu akan mendapatkan kelegaan yang luar biasa, ya, mendapatkan kelegaan, damai sejahtera. Ya, semua beban yang ada pada kita terlepas dari hidup kita. Nah, terus di Mazmur tadi dikatakan apa tadi? Nah, singa-singa muda ini merana. Singa muda ini artinya orang-orang yang kelihatan kuat tadinya, ini seperti tidak pernah mengalami sesuatu yang nggak enak, nggak pernah mengalami kelemahan, tidak pernah mengalami kekurangan, tetapi dikatakan singa-singa muda merana kelaparan, ya kan, kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Nah, jadi ini satu kunci kenapa kita mesti cari Tuhan. Ya, jadi ini contoh seperti Yosafat tadi. Jadi dalam kebingungannya, dalam ketakutannya, dan kita sudah baca tadi dikatakan bahwa aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang sebesar ini. Artinya kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi masalah yang sebesar ini, atau tidak punya keuangan yang kuat untuk ini. Pertolongan Tuhan, ya, ketika kita mencari wajah Tuhan, disitulah semuanya terbuka. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan sanggup membukakan tingkap-tingkap langit, pintu-pintu berkat Tuhan. Tuhan sanggup membukakan semuanya yang kita anggap sulit itu menjadi mudah, ya, itu ya. Nah, jadi coba mulai tanggalkan sekarang setiap beban kita, masalah kita, terus ambisi kita tanggalkan dulu. Tetapi mulai cari dahulu, cari wajah Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Oke, sekarang kita akan sharing akan kuasa firman-Mu yang mengubahkan hati kami. Dan kami percaya Engkau sudah memberikan petunjuk-Mu bahwa kami harus datang kepada Bapa sebagai sumber kehidupan, sumber kekuatan, dan sumber kemenangan. Haleluya. Dan di dalam diri-Mu ada mujizat, ada kuasa, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pembalikan keadaan, pemulihan, baik pemulihan dalam keluarga, ekonomi, dalam pekerjaan, atau apapun Tuhan sanggup memulihkan. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oke, dengan iman kita percaya kalau yang saat ini sedang dalam beban berat, dalam sakit penyakit,